إنه من سليمان إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah, di malam hari ini kembali kita bisa duduk untuk bertalabul ilmi di Masjid Muhajirin. Salawat dan juga salam tak lupa kita haturkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, malam ini kita akan membahas biasa sirah para nabi. Tapi ada hal yang menarik untuk kita bahas di malam hari ini tentang 10 fitnah yang akan melanda di akhir zaman. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu an suatu ketika bermajlis dengan Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an, sahabat-sahabat yang lainnya. Kemudian Umar radhiyallahu an mengatakan, ayyukum sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurul fitan. Siapa di antara kalian yang mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam saat Rasul menyebutkan tentang fitnah-fitnah yang akan muncul? Faqala qaumun, maka sebagian para sahabat mengatakan, nahnu sami'na, ya kami mendengarnya. Faqala la'allakum ta'nuna fitnatar rajuli fi ahlihi wa jari. Maka Umar mengatakan, boleh jadi yang kalian sangkakan itu kalian mendengar soal fitnah seseorang, keluarga dan tetangganya. Maka sahabat yang lain mengatakan, ajal ya, tentu. Maka Umar mengatakan, tilka tukaffiruhas salatu wassiyam wassadaqatu. Kalau hanya itu fitnah-fitnah yang kalian maksud, itu bisa dihapus dengan salat, puasa dan sedekah. Walakin, akan tetapi, kata Umar, yang aku tanyakan bukan itu. Ayyukum sami'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam yadhkurul lati tamuju maujal bahri. Yang aku tanyakan adalah fitnah yang akan menghantam kalian seperti gelombang lautan yang akan menghempaskan kalian. Qala Hudzaifah, maka Hudzaifah berkata, fa askatal qaum. Maka sahabat yang lain pun terdiam. Faqultu ana, kata Hudzaifah, aku tahu. Qala, maka Umar mengatakan, anta lillah wa abu. Wahai Hudzaifah, demi Allah, ceritakan fitnah itu. Maka Hudzaifah ibn al-Yaman mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu'radul fitan 'alal qulubi kal hasiri 'udan 'udan fa ayyu qalbin ushribaha nukitat fihi nuqtatus sauda wa ayyu qalbin anqaraha nukita fihi nuqtatun bayda hatta tasira 'ala qalbaini 'alal abyad misli safa fala tadurruhu fitnatun madamatis samawati wal ardh.
wal akharu aswad murbadan kalkuzin muzakhiyah la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran illa ma ushriba min hawahu. Apa kata Hudzaifah? Kata Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu, dia mengatakan, fitnah akan dihamparkan ke hati-hati setiap manusia seperti tikar dihamparkan sehelai demi sehelai. Maka hati mana saja yang akan menyerapnya, maka akan berbekas satu titik hitam padanya. Dan hati mana saja yang mengingkarinya, maka akan berbekas titik putih di hatinya. Sehingga keadaan hati manusia menjadi dua bagian. Ada hati yang putih bersih seperti batu licin yang tidak terpengaruh oleh fitnah selama langit dan bumi tegak. Tapi juga ada hati yang hitam kelam berdebu seperti cangkir yang terbalik. Akibatnya dia tidak mengenal yang ma'ruf, tidak pula mencegah yang mungkar. Dia hanya menyerap apapun yang bersumber dari hawa nafsunya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim dan yang lain. Perhatikan hadis ini, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan lewat lisan Hudzaifah Ibnul Yaman yang mendengar langsung dari Nabi, bahwa nanti fitnah itu akan dihamparkan di tengah-tengah manusia seperti tikar yang dihamparkan berhelai-helai. Kemudian kata Hudzaifah ibnul Yaman, beliau mengatakan, fa ayyu qalbin ushribaha, siapapun yang kemudian punya hati dan menyerap fitnah itu, maka hatinya akan diletakkan titik hitam. Siapapun yang mengingkari fitnah itu, maka Allah akan letakkan titik putih di hatinya. Di sini Nabi SAW mengisyaratkan bahwa di akhir zaman akan banyak fitnah yang muncul. Dan fitnah itu mengotori hati setiap manusia, kecuali orang-orang yang Allah rahmati. Kenapa di sini Nabi SAW bicara soal hati? Karena masuknya fitnah itu dari hati. Masuknya fitnah itu dari hati. Makanya Rasul bercerita tentang hati. Karena kemuliaan manusia juga ada pada hati, sebagaimana kehinaan manusia juga ada pada hatinya. Lihat ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan wattini wazzaitun wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Allah bersumpah dengan apa? Dengan dua buah. Yang pertama tin dan zaitun. Yang kedua bersumpah dengan dua tempat, Tur, maksudnya Bukit Tur di mana Musa mendapatkan Taurat, wa hadzal baladil amin, dan juga dengan Mekah. Apa kaitannya dua tempat dengan dua buah itu? Bukit Tur adalah bukit yang sangat suci, makanya Allah katakan muqaddasi tuah, bukit yang disucikan. Dan Mekah juga negeri yang disucikan oleh Allah Azza wa Jalla. Lalu apa kaitannya dengan tin dan zaitun? Tin dan zaitun itu maksudnya diarahkan ke Palestina. Karena di Palestina inilah banyak tumbuh tin dan zaitun. Maksudnya Masjidil Aqsa. Jadi Allah bersumpah dengan tempat-tempat suci. Aqsa tempat suci, Bukit Tur tempat suci, Mekah juga tempat suci. Kemudian setelahnya Allah Subhanahu wa taala bicara soal kondisi dua manusia. Manusia yang pertama fi ahsani taqwim, sebaik-baik ciptaan, dan manusia yang kedua aradatnahu fi asfala safilin, manusia yang direndahkan serendah-rendahnya, bahkan boleh juga lebih rendah dibandingkan binatang. Dari sini menunjukkan bahwa kebersihan hati itu
bisa mengangkat derajat manusia dan kekotoran hati itu bisa merendahkannya. Makanya Allah mengatakan qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang-orang yang membersihkan hati, dan sungguh rugi dan tidak beruntung orang-orang yang mengotorinya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita bertolak bahwa nanti di akhir zaman hati kita akan diuji dengan berbagai macam fitnah. Kalau hati kita mudah mendapatkan fitnah, maka Allah letakkan titik hitam dalam hati kita. Ketika semakin banyak titik hitam itu, maka hati akan susah dapat hidayah. Makanya Rasul mengibaratkan kalkuzi muzahiyah, seperti cangkir yang terbalik. Anda tahu cangkir? Inilah cangkir. Ini cangkir. Kalau dibalik, maka tidak akan ada lubang di belakang. Walaupun kita isi air cangkir yang terbalik itu, air tidak akan pernah masuk ke dalam cangkir itu. Begitulah hati yang hitam, dimasuki hidayah dia tidak akan masuk. Dia tidak mengenal yang ma'ruf, mereka justru malah kenal dengan yang mungkar. Setiap yang disuruh oleh hawa nafsunya dia terima. Dari sini ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, manusia akan diuji dengan berbagai macam fitnah. Maka malam ini kita akan bicara tentang 10 fitnah akhir zaman. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, sebelumnya kita akan membahas satu hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lailil mudlim. Yusbihu ar-rajulu fiha mu'minan wa yumsi kafira, wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira, yabi'u dinahu bi aradin minad dunya." Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul bersabda, bersegeralah kalian memperbanyak amal saleh sebelum datang fitnah seperti penggalan gelap di malam hari. Di mana ada seseorang nanti di akhir zaman, paginya dia beriman, sorenya sudah kafir. Sorenya beriman, paginya pula dia kafir, karena menjual agamanya dengan kehinaan dunianya. Para ulama menyebutkan 3 faedah dari hadis ini. Pertama, hadis ini memberikan motivasi kepada kita agar bersegera untuk banyak-banyak beramal saleh sebelum datang waktu di mana kita tidak mampu beramal lagi. Di sini ada faedah agar kita segera beramal saleh sebelum datang waktu kita tidak bisa melakukannya. Makanya Nabi SAW dalam hadis yang lain mengatakan apa? Badiru bil a'mali sab'an. Bersegeralah kalian sebelum datang 7 perkara. Hal tantadiruna illa faqran munsiyah, au ghinan mutghiyah, au maradan mufsidah, au haraman mufannida, au mautan mujhiza, au dajjal fasyarru ghaibin yuntadhar, awis sa'atu was sa'atu adha wa amar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, beramalah kalian, bersegera beramal sebelum datang 7 perkara. Yang pertama, kefakiran yang melupakan. Kefakiran yang menjadikan lupa kepada Allah karena sibuk mencari dunia, lupa pula dengan ibadah. Atau kalau dia selamat dari kefakiran, belum tentu selamat dari kekayaan yang melampaui batas. Karena kekayaan itu bisa melupakan orang. Okelah dia selamat, dia kaya, dia pun taat kepada Allah Azza wa Jalla, belum tentu selamat dari yang ketiga, maradan mufsida, sakit yang membuat dia terduduk tidak bisa beramal. Kaya tapi tidak bisa sholat ke masjid, sakit. Kaya tapi tidak bisa dia bersilaturahim karena tidak bisa bergerak.
Oke, dia selamat dari sakit, belum tentu selamat dari yang keempat, haraman mufannida, pikun. Pikun yang melupakan segalanya. Oke, dia selamat dari pikun, tapi dia tidak selamat dari yang kelimanya, mautan mujahizah, mati mendadak. Ketabrak, jatuh, mati mendadak. Atau mungkin dia selamat dari kematian mendadak, bisa jadi yang keenam, atau dia mendapatkan dajjal, dan dajjallah seburuk-buruk fitnah yang tersembunyi yang ditunggu oleh setiap manusia. Oke, dia selamat dari dajjal, dia tidak selamat dari kiamat. Ini 7 perkara. Kata Rasul, bersegera beramal soleh sebelum datang 7 perkara ini. Kemudian faedah yang kedua dari hadis ini memberikan satu isyarat bahwa di akhir zaman nanti akan banyak terjadi berbagai macam fitnah, di mana datangnya fitnah ini beruntun, belum selesai yang ini datang yang itu, belum selesai yang itu datang yang lainnya pula. Makanya Nabi SAW juga mengatakan, badiru bil a'mali sittan, bersegeralah kalian untuk beramal soleh sebelum datang 6 perkara. Imaratus sufaha, munculnya para pemimpin-pemimpin jahil yang merusak agama dan dunia. Kasratus syurat, banyaknya keamanan negara karena banyak kerusuhan di mana-mana. Wa bai'ul hukmi, jual beli hukum di pengadilan, membayar pengacara, membayar saksi, menyogok hakim. Istighfafan biddima, murahnya sebuah darah, pembunuhan mudah sekali, seolah-olah yang membunuh tidak tahu kenapa dia bisa membunuh, yang dibunuh makin bingung kenapa bisa dibunuh. Au qati'atir rahim, banyaknya orang memutus silaturahim. Au nasyun yattakhiduna al-Qur'ana mazamir, atau Al-Quran hanya disamakan dengan nyanyian. Orang mengundang orang itu untuk membaca Quran hanya untuk dinikmati lagunya, bukan untuk ditadaburi. Yuqaddimuna ahadahum liyughanniyahum wa in kana aqalluhum fikha, hanya diundang untuk mengaji, dinikmati lagunya walaupun dia tidak paham soal fikihnya. Dan fitnah ini banyak, ini hanya sekelumit bahwa Rasul akan menjelaskan di akhir zaman akan muncul-muncul yang seperti ini. Ini belum selesai, tumbuh yang itu yang selesai, datang pula yang lainnya, dan begitu seterusnya. Dan yang ketiga, zaman kita ini ikhwan adalah zaman fitnah. Dan ujian serta manusia disibukkan dengan urusan dunia itu luar biasa. Dan ingat, kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan sumber fitnah itu 2, syahwat dan syubhat. Dan itu berasal dari 4 perkara: iblis, dunia, pemikiran sesat, dan hawa nafsu. Inilah yang kita akan bahas. 10 fitnah ini bersumber dari 4 perkara, yang dikerucutkan lagi bersumber dari 2 perkara, syubhat dan syahwat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, fitnatul mal, fitnah harta. Mengumpulkan harta ikhwan tidak tercela. Tidak, Al-Quran dan Sunnah tidak mencela orang mengumpulkan harta. Karena manusia itu memang difitrahkan cinta dengan harta. Allah mengatakan, wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha fa atharna bihi naq'an fa wasatna bihi jam'an innal insana li rabbih lakanud wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Manusia itu cinta kepada harta luar biasa. Artinya setiap manusia difitrahkan cinta harta. Tidak ada manusia yang tidak cinta harta. Dusta kalau ada orang enggak cinta harta itu. Semua orang cinta harta.
Tetapi ma'asyiral muslimin, walaupun mengumpulkan harta tidak tercela secara mutlak, akan tetapi perlu diingat bahwa di dunia ini bukan tempat kita tinggal. Artinya kalau ada orang dari muda sampai tua hartanya banyak, sampai mampu kembali apa saja yang ia kehendaki, tetap saja dunia itu pendek bagi dia. Ada masanya dia meninggalkan harta itu. Makanya Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, "Lau anna libni Adam wadiyan min dhahabin ahabbu an yakuna lahu wadiyani walan yamla'u fahu illa turab wa yatubu Allahu ala man tab." Kalaulah anak Adam ini meminta satu lembah emas dan Allah berikan, pasti dia berkehendak untuk mendapatkan lembah-lembah emas yang lain. Itulah fitrah manusia. Ada orang yang berkeinginan, saya kalau sudah punya rumah, punya kendaraan, punya ini, punya itu, sudahlah, saya akan tenang-tenang, saya akan menikmati. Rupanya tidak juga. Setelah keinginannya tercapai, rupanya makin gila lagi keinginannya. Begitulah harta, ikhwatu fiddin, muliakan Allah subhanahu wa ta'ala, menjadi fitnah. Fitnah bagi pemiliknya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla, dari segi mana fitnahnya harta itu? Begini ikhwan, kenapa harta menjadi fitnah itu? Kalau orang terus mencari harta, keinginannya tercapai, rumah sudah kebeli, kendaraan sudah kebeli, dia pun mampu membuat usaha, hartanya banyak. Terkadang manusia takut kalau seandainya kekayaannya hilang. Ketika ada kekhawatiran hilang hartanya, inilah kemudian dia berubah menjadi jahat. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa minhum man ahadallah la in atana min fadli lanasaddaqanna wa lanakunanna minas salihin falamma atahum min fadlihi bakhilu bihi wa tawallaw wa hum mu'ridun. At-Taubah 75-76. Ada di antara manusia yang berjanji kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kalau Allah memberikan kepadaku harta yang banyak, aku akan sedekah, aku akan menjadi orang baik. Ketika Allah berikan betul-betul harta itu, apa yang terjadi? Bakhilu bihi, dia pun menjadi orang yang paling bakhil. Kemudian watawallaw wa hum mu'ridun, dia pun berpaling dan tidak mau dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Disitulah letak fitnahnya. Orang kalau sudah kemudian punya harta, takut pula dia kehilangan harta. Karena dia takut kehilangan harta, bukan dia yang kuasai harta, harta pula menguasai dia. Disitulah bahayanya. Makanya ketika Allah subhanahu wa ta'ala menguji kita dengan zakat dan sedekah, perhatikan, terkadang kita harus memberi zakat dan sedekah kita ini kepada orang yang tidak ada kait mengait dengan usaha kita. Orang yang kita kasih itu terkadang dia tidak membantu usaha kita, bahkan mungkin gak kenal kita dengan dia, tapi kita dituntut memberinya, padahal dia tidak punya andil dengan kekayaan kita. Itu ujian harta namanya. Bisa kita memberi kepada orang yang tidak kenal dengan kita. Lain kalau seandainya kita memberi pekerja dalam usaha kita, wajar karena dia andil dalam usaha kita. Ini orang gak pernah kerja sama kita, gak pernah memberi modal sama kita, kenal pun tidak, tahu-tahu menjulurkan tangannya minta sedekah dari kita. Di sini diuji oleh Allah, mau memberi atau tidak. Disinilah fitnah harta itu muncul. Makanya Qarun adalah orang yang paling dekat dengan Nabi Musa, ahli dan pakar Taurat. Ketika membaca Taurat paling indah suaranya, orang suka dengan Qarun. Itu lagi miskin-miskinnya. Setelah dibentangkan kekayaan kepada Qarun, mulailah dia jahat. Kalla innal insana la yatgha an ra'ahu istaghna. Sekali-kali jangan begitu. Terkadang ketika Allah bentangkan kehidupan dunia, melampaui batas pula Anda. Ketika Nabi Musa disyariatkan zakat, kemudian menyuruh orang untuk mengambil zakat dari Qarun, apa kata Qarun?
innama utituhu ala ilmin indi. Enak saja kau datang ngambil zakat dariku sementara kekayaanku ini hasil jerih payahku. Lelah letih aku mencarinya. Qarun menjadi bakhil. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, inilah fitnah harta yang sangat bahaya. Makanya Rasul mengatakan likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummatil mal. Setiap umat itu ada fitnahnya, dan fitnah umatku adalah harta, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apalagi kalau kita lihat di zaman sekarang ini, zaman globalisasi, zaman di mana orang mampu mengakses yang jauh menjadi dekat. Tontonan setiap hari kita bisa lihat di televisi, YouTube, dan semua media-media massa. Lihat yang dipertontonkan di hadapan kita. Terkadang sinetron-sinetron, film-film, semua bicara kemegahan. Konten-konten YouTube hanya bicara soal rumah megah, kendaraan megah, tanah luas, macam-macam. Sementara yang nonton itu orang-orang miskin, orang-orang susah. Kebayang dia kepengen seperti itu. Tengok tetangga rumahnya makin besar, kebayang kapan saya seperti dia. Akhirnya ketika itu bayangannya lupa dengan yang di atas, karena dia ingin mengejar hayalannya. Di situ fitnahnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, padahal kalau kita melihat hakikat harta, kata ulama, at-tajmi' wa tafriq. Harta itu sebenarnya hanya dikumpul-kumpul, habis itu ditinggal. Coba lihat orang-orang yang kaya miliarder itu, triliunan uangnya itu, kekayaannya masih numpuk di atas bumi, dia pula sudah pulang ke bawah bumi. Siapa yang menikmati itu? Dia lelah mencari harta, lelah berkeringat dari muda sampai tua jadi orang kaya. Habis itu terkena penyakit, mati. Dia belum sempat menikmati kekayaannya. Siapa yang menikmati? Ahli warisnya. Terkadang ahli warisnya tidak bersyukur dengan kekayaan ditinggalkan orang tuanya. Tidak ada pun dia bersedekah untuk orang tua yang sudah mewariskan hartanya, kan? Itulah fitnah harta di sini. Tajmi wa tafriq. Ini yang pertama. Yang kedua, fitnatul jah. Fitnah kedudukan, fitnah kekuasaan, fitnah kepemimpinan, fitnah ingin terkenal, dihargai orang, disambut orang, ingin dipuji orang, ingin disanjung orang, takut kehilangan kekuasaannya, takut ditinggalkan orang, takut tidak dihargai lagi. Akhirnya apa yang terjadi? Dia pun tagha, persis seperti Firaun. Tagha melampaui batas. Karena memang tabiat fitnatul jah ini, ikhwan, fitnah kekuasaan ini identik dengan fitnah keserakahan. Orang kalau sudah berkuasa, dia tidak mau jatuh lagi. Karena sudah enak duduk di kursi, tak mungkin dia pula duduk di lantai. Sehingga dengan daya upaya dia akan mempertahankan itu. Lalu fitnahnya di mana? Fitnahnya di sini, ketika dia berpikir akan jatuh, dia sudah terbayang itu. Sudah tidak ada lagi acara-acara resmi kerajaan, pemerintah, tidak ada lagi sambutan-sambutan, tidak ada lagi sanjungan-sanjungan, tidak ada lagi pujian-pujian, tidak ada lagi, semuanya halaka anni sultaniyah, hilang kekuasaannya. Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala, ketika dia sedang sakit parah, dia minta dipapah ke kuburan. Kemudian dia pandang kuburan itu, kemudian dia menangis. Kemudian dia berteriak dan mengatakan, ma'agna anni maliyah, halaka anni sultaniyah, katanya. Kalau seandainya aku mati, kata Umar bin Abdul Aziz, tidak ada manfaat harta yang menumpuk di depan saya. Tidak pun kekuasaan akan hilang begitu saja. Belum mati nih, orang yang jatuh dari kekuasaan itu sudah stres dulu deh. Karena sudah tidak ada lagi yang menghargai dia. Apalagi tabiat orang yang berkuasa itu, kalau sudah naik rezim yang lain, dia akan menjatuhkan rezim sebelumnya. Dan begitu seterusnya itu. Dari zaman ke zaman seperti itu.
Sehingga fitnahnya di sini. Akhirnya kemudian menghalalkan segala cara, yang penting naik ke sana, mau sikut kiri, sikut kanan, mau menzalimi orang, mengambil hak orang, enggak peduli dia. Yang penting aman kedudukannya. Ini fitnah, ini luar biasa. Makanya Nabi SAW sampai mengatakan, madhibani ja'i'ani ursila fi ghanamin bi afsadalaha min hirsil mali alal min hirsil mar'i alal mali wasyarafi lidini. Kalau seandainya ada dua serigala yang dua-duanya lapar, kata Rasul, ini serigala belum makan 1 minggu, lapar, di depannya ada kambing, tentu serigala ini akan mencabik-cabik kambing itu sampai kenyang, sampai robek, sampai rusak. Kata Rasul, kondisi kambing yang rusak dicabik dua serigala lapar itu tidaklah sebanding kerusakannya dibandingkan orang yang semangat mengejar harta dan kedudukan. Karena kalau dua serigala ini hanya memakan 1 kambing sudah kenyang, selesai. Tapi orang yang mengejar kedudukan, dia akan korbankan banyak orang. Dia akan korbankan, dia harus berdusta di situ. Terkadang harus mendolimi, terkadang harus menyakiti, tak jarang membunuh, naudzubillah. Makanya di sini kemudian Rasul mengatakan, rusaknya kambing yang diterkam serigala tidak seberapa tuh dibandingkan kerusakan orang-orang yang mengejar kedudukan. Naudzubillah. Kemudian yang ketiga, fitnatuz zaujati wa fitnatul aulad. Fitnah pasangan hidup dan juga anak-anak. Di zaman Nabi SAW ada seorang sahabat yang ketika hendak hijrah ke Mekah, ke Madinah dari Mekah, dilarang sama istri dan anak-anaknya. Tidak boleh hijrah, masa kita akan tinggalkan tempat kelahiran kita. Akhirnya sahabat ini tak jadi hijrah karena dihalangi oleh keluarganya, digandoli oleh istri dan anak-anaknya. Tidak usahlah ikut-ikut hijrah ke Madinah itu, kita sudah enak hidup di Mekah, kalau kita ke Madinah mau tinggal di mana, bla 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 bla, macam-macam mengeluh keluarganya. Tak jadi dia hijrah. Sudah bertahun-tahun, akhirnya adalah kesempatan dia menyadarkan istrinya, mau pula istri dan anaknya hijrah. Sampai di kota Madinah, dia merasa cemburu dengan kawan-kawannya yang dari awal sudah hijrah duluan. Mereka sudah menjadi alim ulama karena sudah bertahun-tahun belajar dengan Nabi SAW. Sebagian mereka sudah sukses dari segi dunia seperti Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, Abu Bakar dan yang lainnya.